untuk waktunya hari ini bisa saya wawancarai Mama mengenai pengambilan keputusan yang sudah Mama lakukan selama ini selama menjabat sebagai kepala sekolah. Ya, sebelum saya wawancara Mama, saya ingin menjelaskan sedikit tentang dilema etika dan rujukan moral. Kalau dilema etika itu Mama, saat Mama mengambil keputusan itu bisa diuji legalitasnya, bisa dipublikasikan. Saat dipublikasikan Mama itu merasa tidak risih bahwa tidak apa-apa dipublikasikan. Terus saat Mama mengambil keputusan itu dalam dua hal itu Mama bisa ada artinya benar dan benar. Mama saat Mama mengambil keputusan itu bisa benar menurut Mama, bisa benar juga menurut yang bersangkutan. Sedangkan bujukan moral itu Mama, kalau Mama mengambil keputusan itu saat Mama mengambil keputusan, bisa saja saat mereka mau mempublikasikan itu Mama merasa nanti kalau saya publikasi ini nanti berisiko untuk saya dan juga untuk yang bersangkutan yang mengalami masalah seperti itu. Jadi untuk hari ini saya ingin mewawancarai Mama bagaimana saat Mama mengalami atau menghadapi suatu kasus dan itu termasuk ke dalam dilema etika. Ya, selama Mama sudah menjabat sebagai kepala sekolah ini, apakah Mama sudah pernah atau mengalami atau menyelesaikan kasus-kasus seperti dilema etika? Jadi masalah kasus. Jadi ini dalam penyelesaian kasus dilema etika. Dalam penyelesaian kasus dilema etika itu seperti yang pernah saya alami di sini di sekolah itu, terutama beberapa hari ini ada orang tua murid. Bukan, ada beberapa orang tua murid yang beragama Islam. Nah, kita ketahui kita baru beberapa hari ini kita baru merayakan perayaan Hari Raya Paskah, dan karena kita di sini mayoritas Katolik, kita baru libur Paskah selama 1 minggu. Dan setelah itu orang tua datang meminta izin anaknya dari Muslim ini untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri di luar Pulau Flores, mereka ke Jawa. Tentu ini membutuhkan jangka waktu yang banyak untuk dalam perjalanan untuk merayakan perayaan Idul Fitri. Dan ini dalam hal ini dilema bagi kepala sekolah untuk memberikan keputusan. Karena apa yang dalam melaksanakan dalam mengambil keputusan ini, saya melihat bahwa ada baik, ada benar, ada baik, dan juga ada nilai positif yang terkandung di sini, bahwa orang tua ingin merayakan ibadah perayaan Idul Fitri bersama keluarga besar. Dan di sini yang ingin kita tanamkan bahwa nilai agama, moral anak, dan juga jati diri anak untuk boleh merayakan pelaksanaan perayaan agama ini bersama keluarga besar mereka. Di sana semua keluarga besar ini terkumpul. Anak bisa mengetahui cara beribadah, pelaksanaan ibadah, dan juga mengenal keluarga-keluarga. Dan ini dua nilai capaian yang dilaksanakan di PAUD itu yang dapat dilaksanakan dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri, tetapi di luar sekolah, kan? Di luar sekolah. Namun
di dalam kegiatan ini juga yang merugikan anak adalah meninggalkan sekolah yang dalam jangka waktu yang lama, karena menempuh perjalanan yang jauh. Ini kan di luar Flores ke Pulau Jawa, berarti mereka membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, paling tidak sebulan untuk meminta izin meninggalkan sekolah. Sementara kita kan libur nanti kan cuma 1 minggu, berarti 3 minggu anak tidak melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan ini kan merugikan anak. Namun menjadi dilema atau masalah bagi sekolah, kepala sekolah dalam memberikan izin kepada anak. Di satu sisi bahwa kegiatan itu walaupun mereka tidak dilaksanakan di sekolah, tetapi bisa dilaksanakan dalam capaian untuk nilai agama moral dan juga jati diri dapat dilaksanakan di dalam kegiatan perayaan hari raya. Nah, di sini saya memberikan izinan kepada orang tua. Ketika saya memberikan izinan, konsekuen yang terjadi bahwa waktu yang dibutuhkan itu adalah 1 bulan. Ketika saya tidak memberikan izinan, nanti juga menjadi dilema bagi orang tua karena tidak bisa melaksanakan perayaan bersama dengan keluarga besar. Jadi itu merupakan kasus dari dilema etika. Oke, baik Mama. Setelah Mama menghadapi kasus ini, bagaimana Mama untuk mengambil keputusan saat mereka orang tua itu meminta izin? Apa yang Mama lakukan? Jadi setelah orang tua datang meminta izin, tentunya saya meminta mereka untuk memberikan tenggang waktu dalam saya bisa memikirkan ini untuk memberikan keputusan. Jadi tidak serta-merta kita memberikan keputusan pada saat itu, tetapi kita mengidentifikasi, kita memikirkan dulu apa solusinya. Kita melakukan dialog kepada orang tua, kita memberikan gambaran bahwa karena waktu liburan itu cuma 1 hari, lalu jarak tempuh mereka selama 1 bulan, maka kita memberikan mungkin ada tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh wali kelas, melakukan konsultasi dengan wali kelas. Mungkin selama kegiatan perjalanan mereka juga diberikan ada tugas-tugas, mungkin ya ada tugas-tugas tambahan dari guru yang terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti mereka membuat video perjalanan mereka, lalu mereka bisa mengenalkan tempat ibadahnya mereka dalam perjalanan dalam bentuk cerita seperti itu. Oke, baik Mama, terima kasih. Berarti saat mereka meminta izin ini, Mama tidak langsung serta-merta memberikan izin, tapi berkonsultasi dulu dengan wali kelas, ya, dengan orang orang tua. tua. Itu langkah-langkah atau prosedur yang Mama lakukan ya. Jadi harus berkonsultasi, tidak langsung Mama memberikan keputusan. Oh iya silakan langsung libur, iya. Tapi harus berkonsultasi, berkolaborasi lagi ya Mama dengan wali kelas. Benar sekali. Ya. Berarti menurut Mama selain kasus ini tadi Mama, apa yang Mama anggap bahwa oh ini efektif nih, kalau saya lakukan hal ini untuk mengambil keputusan ini efektif selain kasus misalnya memberikan izin Mama, mungkin ada hal-hal efektif lain selain berkolaborasi tadi Mama menanyakan dulu kepada wali kelas, mungkin ada hal lain yang Mama pikirkan, oh sebaiknya saya harus bagaimana dengan kasus ini, mungkin ada hal lain selain berkolaborasi dengan yang Mama pikirkan sendiri ya. Jadi dalam menyelesaikan kasus kita tidak bisa langsung memutuskan sendiri. Kita memutuskan sendiri apabila hal-hal yang kita melihat bahwa kasus itu tidak terlalu memakan waktu atau merugikan. Tidak terlalu merugikan ya, tidak terlalu berat ringannya, berat kasus itu, berat ringannya kasus.
kita mengidentifikasi dari setiap kasus yang kita alami. Kita mengidentifikasi. Setelah kita mengidentifikasi, ada kasus-kasus yang boleh kita menangani secara langsung, tetapi ada kasus-kasus dalam penyelesaian kasus itu yang bisa kita laksanakan secara sendiri, yaitu melalui kita coaching. Tetapi ada beberapa kasus juga yang harus kita berkolaborasi seperti tadi, seperti tadi kasus ini menjelang hari raya. Itu kan kita harus berkolaborasi atau kita melakukan diskusi di forum. Ya, kita melakukan diskusi bersama dengan wali kelas, guru-guru dalam menentukan penyelesaian dari kasus tersebut. Selain forum, coaching, lalu juga kita juga menyelesaikan dengan berdiskusi dengan pengawas apabila kasus, sehingga dalam penyelesaian kasus itu kita mengidentifikasi berat ringannya kasus atau permasalahan yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Bahkan bisa selain guru, pengawas, juga dengan orang tua. Karena seperti ini kan melibatkan ada 3 unsur yang kita melakukan diskusi. Kepala sekolah, wali kelas, dan juga orang tua. Sebelum menentukan, memberikan izinan, kita berdiskusi dulu. Baik, Mama. Berarti Mama harus yang terlebih dahulu harus mengidentifikasi berat ringannya permasalahan. Iya. Dalam menentukan satu masalah kita harus mengidentifikasi. Oke, baik Mama. Berarti itu yang harus saya pelajari dari Mama, bahwa kalau menghadapi suatu persoalan, identifikasi dulu sebelum mengambil keputusan. Ya. Selama Mama menghadapi kasus atau permasalahan, mungkin ada tantangan Mama di dalam kasus atau persoalan yang Mama hadapi selama ini. Ya, memang benar. Setiap kasus atau permasalahan itu pasti ada dia punya tantangan. Ya. Dia punya tantangan. Maka sebelum kita menentukan untuk dapat menyelesaikan tantangan itu, kita harus pelajari terlebih dahulu masalah tersebut. Penyebab dari masalah itu kita pelajari dulu, baru kita melakukan dia punya identifikasi, lalu kita solusi, baru kita bisa menemukan solusi dari masalah tersebut. Tidak serta-merta kita langsung menyelesaikan. Iya. Selama Mama menghadapi persoalan atau kasus ini, mungkin Mama ada jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus tadi, atau saat ada kasus Mama langsung menyelesaikan kasus tersebut? Jadi kasus dilema itu ada yang muncul secara tiba-tiba, tetapi ada juga kasus itu muncul karena tidak dilaksanakannya beberapa peraturan atau SOP yang ada di lembaga tersebut. Seperti di sini tadi kasus yang awal tadi, bahwa anak mau diberikan izinan itu paling tidak hanya 4 atau 5 hari, tetapi ini sudah melebihi waktu, berarti melebihi aturan atau SOP yang ada di sini. Maka kita harus melakukan evaluasi. Jadi masalah itu ada masalah yang muncul secara tiba-tiba, ada juga muncul karena ketika ada pelanggaran. Nah, ketika ada pelanggaran, kita di sini kan kita selalu melakukan evaluasi. Evaluasi itu setiap minggu, bulan, kita melakukan evaluasi mingguan. Itu kita melihat seluruh kegiatan yang terjadi di dalam minggu itu, pelaksanaan pembelajaran, SOP, tata tertib yang ada di situ, kita melakukan evaluasi. Dan ketika melakukan evaluasi, apabila terjadi kasus atau hal-hal yang di pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan atau SOP yang setelah dibangun disepakati bersama, berarti di situ kita dapat melakukan penyelesaian kasus tersebut. Selama Mama menghadapi kasus atau persoalan, mungkin ada orang atau
faktor-faktor yang mempermudah atau membantu mama selama menyelesaikan kasus. Mungkin kalau ada kasus mama bertanya kepada siapa atau mama menyelesaikan sendiri gitu. Dalam menyelesaikan kasus seperti yang saya sudah sampaikan tadi, tentu kan melalui tahapan toh, evaluasi, lalu dalam menyelesaikan kita melakukan evaluasi, lalu kita mengidentifikasi. Nah, setelah kita tahu bahwa masalah ini tidak bisa kita putuskan bersama, berarti ada hal atau orang-orang yang harus kita melakukan diskusi. Yang pertama guru, lalu yang kedua dengan orang yang bersangkutan. Tindakan itu apakah berupa coaching atau apa itu kita orang yang bersangkutan, lalu dengan pimpinan pengawas sekolah pembinaan. Kita kan ada pengawas, dan pengawas itulah tempat untuk kita bisa berdiskusi untuk kasus atau masalah yang kita anggap bahwa kita tidak bisa menyelesaikan. Nah, seperti dalam hal ini seperti pelanggaran kode etik, ya? kode etik guru atau kepala sekolah itu tidak bisa diselesaikan sendiri, tetapi kita harus berkonsultasi kepada atasan kita, yaitu pengawas, dinas pengawas. Dan ke dalam itu ada secara bertahap pengawas sampai kepada dinas terkait. Terima kasih Mama. Dari semua yang Mama berikan tadi, dari hasil wawancara itu, mungkin Mama bisa memberikan masukan kepada saya apabila suatu saat saya menjadi pemimpin dan menghadapi persoalan. Jadi satu hal yang sangat penting kita sebagai seorang pemimpin, bahwa dalam penyelesaian suatu masalah kita jangan terburu-buru untuk memvoniskan atau menyelesaikan satu masalah itu. Hal yang paling penting seperti yang saya sudah jelaskan tadi, tahapannya itu yaitu ketika kita ada masalah, kita mengidentifikasi dari masalah tersebut, kita mempelajari mengapa sampai masalah itu terjadi. Ketika kita sudah mengetahui akar dari masalah tersebut, kita mencari solusi. Berarti apa yang harus saya dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cara apa? Kan kita mengidentifikasi masalah dan juga kita mencari dia punya cara penyelesaiannya. Apakah kita berupa coaching atau kita diskusi di forum secara bersama-sama, tetapi kita melihat, saya bilang, akar dari masalah tersebut. Kalau masalah itu harus membutuhkan pribadi, ya, secara pribadi, pasti kita coaching orang tersebut. Jangan kita bawa masalah itu ke forum, karena kita menghargai pribadi orang itu. Jangan sampai kepribadiannya dirugikan ketika masalah itu kita bahas di forum guru. Ada juga masalah itu bisa dapat kita bahas di forum. Jadi kita harus betul-betul mempelajari masalah itu, lalu bagaimana caranya kita mengidentifikasi, bagaimana caranya kita mencari, menyelesaikan dan mencari solusi. Terima kasih Mama untuk waktunya hari ini. Kalau dari saya perlu belajar dari Mama untuk pengambilan keputusan ini. Harus banyak belajar. Jadi saya harap Mama bisa membantu kami. Misal kami menghadapi masalah, kami bisa berkonsultasi dengan Mama. Tentunya bahwa dalam masalah itu kita harus banyak-banyak berdiskusi, berkomunikasi. Terima kasih Mama untuk waktunya. Sama-sama, semoga sukses. Ya, selamat siang. Terima kasih karena bersedia bersama saya untuk wawancara pengambilan keputusan hari ini. Sebelum saya masuk ke wawancaranya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika itu ketika saat kita mengambil keputusan di mana bila saya yang mengalami masalah, ibu sebagai kepala sekolah itu merasa benar dan saya yang mengalami masalah juga
juga merasa benar. Sedangkan bujukan moral itu bila salah satu pihak akan merasa dirugikan apabila adanya uji legalitas dari permasalahan tersebut. Jadi baik, saya langsung saja ke pertanyaannya, Ibu. Selama menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi baik, kasus yang selama ini terjadi di sekolah, baik dengan peserta didik atau dengan para guru, orang tua murid mengenai tingkat kehadiran anak. Baik, terima kasih. Berarti kasus yang Ibu sering identifikasi itu adalah tingkat kehadiran anak di sekolah. Oke, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang ada kepentingan yang sama-sama benar tadi seperti dalam ilmu etika dan mengandung nilai kebajikan? Yang pastinya yang pertama saya meminta saran dari para guru dalam forum evaluasi di sekolah. Berarti nanti untuk mengambil keputusan itu harus bersama-sama dengan para guru seperti itu. Ya. Jika mengadakan evaluasi dengan para guru, langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya ambil itu satu, mengidentifikasi masalah, yang kedua mengumpulkan informasi, yang ketiga mencari solusi, yang keempat pertimbangkan bukti lalu pilih beberapa saran dari hasil evaluasi, kemudian mengambil tindakan. Oke, menurut saya untuk hal ini saya perlu banyak belajar dari Ibu kepala sekolah. Lalu setelah ada prosedur-prosedur itu, hal apa saja yang Ibu anggap efektif saat pengambilan keputusan itu? Hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang ada selama ini melalui identifikasi, coaching, dan diskusi dengan pengawas. Oke, baik. Apakah selama ini dalam menghadapi tingkat kehadiran anak ini ada tantangan yang berarti dalam pengambilan keputusan itu? Hal-hal yang menjadi tantangan dalam kasus ini, orang tua tidak mengantarkan anak dengan alasan ada urusan keluarga, orang tua merasa kurang penting dalam kasus ini. Iya, jadi kadang orang tua tidak mengantarkan anaknya, itu menjadi tantangan dalam kasus tingkat kehadiran anak ini. Apakah Ibu memiliki jadwal atau tata kala saat ingin menyelesaikan kasus tingkat kehadiran anak ini? Iya, ada. Itu melalui rapat evaluasi bulanan. Berarti selalu diadakan rapat evaluasi bulanan. Pasti. Apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Biasanya berkoordinasi dengan orang tua, komite, dan pengawas melalui rapat komite, serta faktor-faktor yang mempermudah pengambilan keputusan karena adanya kolaborasi dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Oke, berarti orang tua, komite, dan pengawas itu bekerja sama dengan Ibu dalam pengambilan keputusan ini. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah ada pembelajaran yang bisa saya petik dari Ibu mengenai pengambilan keputusan ini? Ya, ada. Itu selalu bertanya, mencari informasi, terus serta mau menerima kritik dan saran. Oke, baik. Terima kasih Ibu karena sudah meluangkan waktunya. Jadi saya banyak belajar dari Ibu mengenai pengambilan keputusan. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu.